darurat, kami memberikan contoh, setelah kami nanti kita bahas tuntas, akan kita share ke madrasah, bahwa maksimal kurikulum darurat baik jarak jauh maupun tatap muka adalah 2-3 mapel per hari. Ini yang harus dipahami semuanya. Kemudian peserta didik mendapatkan layanan dan pembelajaran madrasah, baik tatap muka ataupun bimbingan jarak jauh. Nah, saat ini insya Allah mulai tahun ajaran baru ada 7 madrasah yang akan bisa ditambah Ibu. Oke, ya ini harus selesai. Oke, saya lanjutkan. Nanti untuk teknisnya kita lanjutkan khusus pada saat kurikulum nanti, gitu ya Pak ya. Oke, kemudian Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi, prinsip pembelajarannya adalah menekankan nilai guna, pemanfaatan teknologi informasi, mengakui perbedaan latar belakang budaya dan latar belakang siswa. Kemudian materi ajar, pilih yang esensial sebagai prioritas. Kemudian metodenya memperkuat penguatan spesifik, pemanfaatan media. Nanti ada bagaimana langkah. Kemudian saya agak cepatkan. Untuk perencanaan, Bapak Ibu tetap menyusun RPP sederhana yang memuat inti. Memilih esensi selama darurat dan RPP tetap disahkan oleh kepala madrasah. Kemudian melakukan penilaian. Penilaian ini tidak harus ujian, tetapi penilaian berdasarkan tugas maupun portofolio yang dikerjakan oleh anak-anak yang dirancang untuk yang penting adalah aktivitas yang bermakna. Nah, ini kemudian kami sudah menyusun desain dan kami akan nanti sosialisasi kepada masing-masing madrasah. Jadi kami harap semua mendesain tentang mapel masing-masing, mencari KD yang paling esensi untuk disampaikan, dan jangan lupa bahwa dalam kurikulum darurat ini menekankan pembentukan karakter dan akhlak mulia. Itu saja dari saya. Sukses untuk Madrasah Jogja, sukses buat teman-teman guru seperjuangan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kasih Kursi telah menyampaikan beberapa dan itu sangat vital karena berkaitan dengan kurikulum di masa pandemi, di masa PJJ. Baik, karena nanti waktu kita belum bisa ditambahkan karena tadi ada error di awal. Kita mohonkan dari Pak Kasih Kelembagaan 5 menit nanti saya sekitar 1/4 nanti harus selesai. Jalmo lepak, Jalmo lipat seprapat tamat itu nanti. Oke Pak, sudah. Mau pakai enggak? Koordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Kabit yang terhormat, terlebih dahulu kami perkenalkan, mungkin bagi yang belum kenal, saya diberi amanah di seksi kelembagaan dan dalam hal ini terkait dengan acara ini tentu kami melihat dari perspektif atau sudut pandang lembaga Bapak Ibu semua, yakni MGMP. Insya Allah tidak lebih dari 5 menit Pak Suud, apa yang dengan sampaikan ke saya. Yang pertama bahwa kami berharap keberadaan MGMP ini sesuai dengan tujuan umum dan tujuan khusus keberadaan MGMP, Bapak Ibu semua senantiasa mengupdate. Jadi mengupdate keberadaan MGMP untuk mengawal proses pembelajaran. Tentu bersama-sama kita pahami bahwa perubahan paradigma pendidikan di era globalisasi harus diikuti perubahan pola pikir bagi guru dan harus mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang inovatif dan implementatif. Yang pertama. Yang kedua, bahwa keberadaan MGMP harus disertai dengan program yang jelas. Artinya
program yang dicanangkan oleh MGMP harus nantiasa update. Kalau sekarang ini Bapak Ibu semua dihadapkan pada situasi darurat pandemi COVID, maka Bapak Ibu semua secara cepat harus mengikuti perkembangan yang ada. Kemudian yang ketiga, kami sampaikan bahwa pada masa sekarang ini, di masa darurat COVID ini, tentu Bapak Ibu semua tetap dituntut untuk mengembangkan pembelajarannya atau proses pembelajaran yang saya pernah mendengar itu disingkat dengan PAIKEM, gitu ya. PAIKEM. Jadi proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah ini yang saya ngambil yang paling belakang ini saja, paling menyenangkan. Bagaimana agar tadi disinggung sedikit oleh Bu Kasih Kursi bahwa siswa-siswa itu pada akhirnya menemukan titik jenuh ketika pembelajaran daring. Ya. Mungkin daring pada awalnya menyenangkan, tapi pada akhirnya kemudian menemukan titik jenuh. Oleh karena itu pada akronim atau singkatan dari PAIKEM yang terakhir itu menyenangkan, bagaimana Bapak Ibu berupaya secara berkreasi, berinovasi agar pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh ini tetap menyenangkan siswa. Saya kira tidak panjang lebar yang saya sampaikan karena tadi sudah disampaikan beberapa hal pokok penting oleh Pak Kabid, Bu Kasih Kursi, kemudian saat ini adalah tema utama yang akan disampaikan oleh Pak Kasih Guru. Jadi intinya yang saya sampaikan adalah keberadaan MGMP-nya monggo ditingkatkan, dioptimalkan dengan program-program kerja yang selama ini kami, saya kurang tahu ketika saya di kelembagaan ini, beberapa sih sudah menyampaikan program kerjanya, tetapi sebagian belum. Oleh karena itu, nanti akan kami update, akan kami daftar mana-mana MGMK yang sudah menyampaikan program kerjanya kepada kami, mana yang belum. Sehingga nanti kita bisa memberikan satu gambaran, evaluasi untuk tentu saja mengoptimalkan kinerja kita semua. Saya kira itu beberapa yang dapat kami sampaikan, Pak Suud. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bersama-sama kita sukses dalam menghantarkan menyiapkan generasi di lingkungan madrasah kita ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Operator. Baik, terima kasih Pak Uda. Nah, ini host sekaligus operator ini nanti. Baik, lanjut Pak Heri Gatot. Maksimal 5 menit Pak. Waktu kita tinggal nanti 2:30 harus selesai. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Bapak kasih sarkas beberapa sampaikan karena sudah disampaikan oleh Dinas itu tentang sarkas yang ada di madrasah maupun di tempat Bapak Ibu. Dan tidak semua madrasah sama. Sehingga PJJ tidak selalu harus mencari tugas dari internet karena baik kita untuk memberi kemudahan kepada anak didik kita, pada siswa kita, tugas-tugas yang diberikan supaya mereka betul tidak jenuh karena memang di sini agak membuat jenuh tadi sudah disampaikan. Kemudian optimalkanlah BA yang ada untuk pembelajaran kepada anak-anak kita. Kemudian ke depannya kalau memang situasi memungkinkan, protokol kesehatan juga harus diberlakukan. Ada di madrasah terutama, kemudian ada pembatasan dan ulang di kelas. Biasanya jumlah di kelas 36 nanti bisa paruhnya 15. Kemudian nanti sistem shift atau bagaimana nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Kemudian jarak antara siswa satu dengan yang lain, kemudian ada sanitizer, kemudian ada masker dan sebagainya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heri Gatot kasih sarpras. Ada beberapa tadi itu Pak Bu yang nanti harus disediakan, terutama kalau nanti sudah saatnya nanti untuk yang KBM.
Baik Bapak dan Ibu, ini ada waktu 1/4 jam, nanti kita lari. Mohon nanti ini dicermati, mudah-mudahan ini nanti bisa tampil di screen ini. Wah, nanti mau Mas Irul. Mas Irul, ini nanti mau arep gue tampil ke. Muncul Pak. Muncul Pak. Muncul? Belum. Hah? Belum. Kelihatan. Sudah muncul. Sudah kelihatan Bapak. Sudah muncul online meeting Zoom. Yang muncul Pak. Nanti Mas. Iki di anu wae di Nah, ini Mas. Nah, sebetulnya bukan ini Bu ya. Yang pertama yang anu Mas, yang PowerPoint ya Mas. PowerPoint. Kenapa nggak pakai mic? Tapi pakai video pas jarak segini. Gimana ada? Ya ada wes gue ora apa-apa lah wes. Wes gue wae ora apa Mas ndak ndi mau. Ya, jawab aja Pak. Ndi? Sik. Aduh. Loh, kok malah dadi kuwi? Bentar. Kok dadi kredit iki. Boleh ini loh Mas. Nah, loh. Dulu gue. Nah. Baik Bapak dan Ibu. Ini sebetulnya bukan slide yang pertama yang mau saya tampilkan, tetapi ini lebih penting. Jadi ini Bapak dan Ibu, kenapa kita harus ketemu hari ini? Karena ini, jadi ada penelitian dari Balitbang Keagamaan Semarang, ini meneliti 725 guru madrasah. Saya yakin di antara Bapak Ibu yang hadir di meeting Zoom ini ada. Nah, hasilnya apa Bapak dan Ibu? Setelah dilakukan pertanyaan tentang kesiapan guru-guru di dalam PJJ, itu ternyata yang menyatakan sangat siap itu ada 9,10%. Kemudian yang siap itu ada 84,69%. Kemudian Bapak Ibu guru ketika ditanya tentang pernah mengikuti diklat TIK belum dalam kaitan dengan pembelajaran online, yang pernah mengikuti itu baru 35,31%. Yang belum pernah mengikuti ada 64,69%. Nah, terus media yang digunakan adalah WA, itu sebanyak 92,27%. Nah, ini kan luar biasa ini. Kemudian yang kedua itu Google Form, kemudian ada Google Class dan seterusnya, tapi kecil, persentasenya lebih kecil lagi. Nah, kesimpulannya apa Bapak dan Ibu? Bahwa dari jawaban Bapak Ibu yang dilakukan survei sampelnya itu ada 725 itu, ini menunjukkan bahwa ternyata kesiapan guru-guru itu belumlah kesiapan yang bersifat substantif. Kenapa? Karena masih dominan menggunakan WA. Nah, di dalam penggunaan WA itu, guru baru sebatas memberikan tugas kepada siswa, belum sampai kepada proses pembelajaran. Dan pembelajaran, karena masih banyak hal atau banyak media yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran online. Tidak hanya WA, kan gitu lah. Nah, sehingga di dalam PJJ new normal itu nanti, yang sebagaimana tadi beberapa kali sempat saya sampaikan, itu nanti kan sampai semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Maka mau tidak mau Bapak dan Ibu, guru-guru kita yang 64,69% itu harus di-upgrade agar kemudian sama kualitasnya dengan yang pernah mengikuti pelatihan TIK 35% tadi itu. Nah, siapa yang bisa membantu kami di bidang itu? Tidak lain kecuali KKG. Nah, makanya tadi Pak Balitbang menyampaikan bahwa nanti KKG itu akan menjadi sentral kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas guru. Nah, topik diskusi kita hari ini Bapak dan Ibu adalah memperkuat kompetensi guru memasuki PJJ new normal melalui KKG dan MGMP.
Nah, apa masalahnya? Pokok masalah adalah bagaimana cara memberikan pembelajaran yang menyenangkan yang berbasis IT. Tadi Pak Kabid, Bu Kasih Kursi sudah menyampaikan gimana dinamika pembelajaran PJJ sampai hari ini, baik dari sisi siswa, dari sisi orang tua, dan baik dari sisi guru-guru panjenengan semua itu. Nah, ini sekarang kan trennya itu bagaimana kemudian kita bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan, tetapi tetap harus menggunakan basic IT. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kami menawarkan sekarang ini nanti bahan untuk diskusi kita, kegiatan yang akan dilakukan oleh MGMP yang dalam hal ini nanti adalah ceki para guru di mapel-mapel panjenengan semua itu nanti adalah bahwa semua guru wajib, nah ini, semua guru wajib membuat media pembelajaran minimal 1 buah media yang kemudian inovatif dan kreatif. Nah ini Bapak dan Ibu, ini yang perlu kemudian dicatat oleh semuanya. Jadi semua guru nanti wajib membuat media pembelajaran. Minimal 1 di dalam 1 semester ini. Nah, kemudian apa ketentuannya? Ketentuan yang pertama, 1, pembuatan media pembelajaran dapat dibuat, dikira full screen ya Mas ya? Pembuatan media pembelajaran dapat dibuat dalam beberapa tahap. Misalnya nanti kita sepakati, ini segini tuh ya Mas. 1, tahap 1 adalah fokus pada pembuatan video pembelajaran. Bisa kelihatan gede. Ya. Mungkin aku cilik bae. Ya. Jadi yang pertama nanti ini. Ya. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu nanti adalah tahap gede banget ini Mas. Ya, udah gini aja nggak apa-apa saya. Tahap 1 adalah khusus pembuatan video pembelajaran. Tahap kedua adalah kegiatan pembelajaran berbasis proyek PJBL. Jadi nanti ini bisa kemudian berkolaborasi dengan mapel lain. Misal ini nanti jenengan bikin video tentang pembuatan apalah tape atau pembuatan gerabah atau apalah. Nanti kan itu ada pelajaran budaya masuk di situ, pelajaran TIK masuk di situ, pelajaran bahasa Inggris masuk di situ. Kalau kemudian misal nanti narasinya harus diganti dengan bahasa Arab, bahasa Inggris masuk. Nah, ini yang tahap kedua ini. Dan ini Bapak Ibu yang tadi dicentang oleh Pak Direktur GTK, Pak Profesor Suyitno. Ini nanti kalau Jogja bisa menyelenggarakan tahap 2 ini nanti akan diakuisi di tingkat nasional. Nanti saya share itu WA beliau kalau bisa nanti ya. Jadi ini yang tadi dicentang oleh Pak Direktur Pak Sud itu nanti kalau bisa dikerjakan nanti kita bisa jadikan itu lomba tingkat nasional dengan ini karena ini proses pembelajaran ini. Nah ini kan Bapak dan Ibu belum kita mulai saja lihat kegiatan saja Pak Direktur sudah kesengsem ini. Nah, maka ini besok kita bisa mewujudkan atau tidak ini. Nah yang kedua Bapak dan Ibu, media pembelajaran harus mengikuti kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah ini ada 3 poin yang harus Bapak Ibu perhatikan nanti. 1, pada masing-masing mapel. Jadi nanti di KKG itu adalah nanti yang guru kelas sama guru PAI. Kemudian di MTS ada berapa? 17 mapel atau berapa itu. Nah ini semuanya nanti harus ini ya. Masing-masing mapel, masing-masing jenjang, RA, MI, MTS, MA, kemudian masing-masing kelas. Ini nanti tolong ini nanti Bapak Ibu bisa memetakan ini semuanya. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran dimaksud dapat dibuat dalam beberapa slot. Tadi kan ini. Jadi ini tadi itu. Nah, ini pembuatan video pembelajaran ini. Kalau kemudian ternyata KD1 itu banyak panjang, nah kemudian nanti di split jadi 2 video. Maksud saya seperti itu ya. Dan begitu pula yang lain KD3, KD4 misalnya gitu kan. Nanti di split itu. Kalau kemudian cukup 1 video ya nggak apa-apa kalau masih banyak nah itu. Kemudian yang keempat Bapak dan Ibu, KKG MGMP memetakan KI KD dan memastikan bahwa tidak ada KI dan KD yang tidak dibuatkan media pembelajarannya. Jadi semua itu nanti harus dibuatkan media pembelajarannya. Nah, maksud saya apa Bapak dan Ibu? Di awal tadi saya sampaikan bahwa ternyata kan 64% tadi itu ya, itu kan belum mengikuti pembelajaran TIK untuk pembelajaran online.
Nah, sedapat mungkin nanti kalau ini kemudian dari MGMP sudah bisa membuat satu video pembelajaran, nanti yang lain kan bisa menggunakan itu. Entah itu nanti dengan ditambahkan dalam arti di ATM, ya, diamati, ditiru, dan dimodifikasi atau plug seperti itu. Tetapi sudah ada bahan gitu loh. Nah, ini yang kemudian menjadi pikiran kami sehingga nanti semua guru memiliki waktu yang sama, memiliki kemampuan yang sama di dalam rangka mengisi pembelajaran jarak jauh. Ya, karena tadi Pak Profesor, Pak Direktur GTK sudah menyampaikan hasil penelitian bahwa masih ada 4% guru yang tidak mengajar. Ada juga nanti murid yang tidak belajar. Nah, kalau 4% itu nanti dihitung secara nasional, itu kan cukup besar itu. Guru kita berapa? Di Jogja saja sudah ada 8.000 lebih itu. 4%-nya udah berapa itu? Ada juga murid yang tidak belajar, entah itu karena keterbatasan sarana dan prasarana, orang di HP kan gitu dan macam-macam. Nah, ini. Mohon di-unmute ya yang masih ada suaranya itu. Kemudian mana tadi 4? Nah, kelima Bapak dan Ibu. Pembagian KIKD oleh masing-masing KKG MGMP sebagaimana pada angka 1 dilakukan tiap-tiap semester. Wah, ini ada yang kurang ini. Ini bukan ini, Mas. Masih ada yang kurang. Ya, enggak apa-apa. Terus ini Bapak dan Ibu, ini sebetulnya ini tampilan pertama ini yang belum saya edit ini. Ada yang sudah saya edit ini. Nah, ini Bapak itu nomor 5 ya, nomor 5. Tolong diperhatikan karena ini yang saya edit belum tampil malah. Pembagian KIKD oleh masing-masing KKG MGMP sebagaimana pada angka 1. Angka 1 yang ini tadi, Bapak dan Ibu. Ini masing-masing kelas, masing-masing mapel, masing-masing jenjang. Nah, itu maksud saya seperti itu. Ini belum teredit. Itu dilakukan pada tiap semester. Berarti nanti persiapan memasuki semester 1. Berarti nanti per tanggal 13 Juli. Nah, ini ada tambahan Bapak dan Ibu. Nanti KKG nanti melaporkan pembagian KIKD. Ya, kemudian nanti ini KIKD dibebankan kepada siapa? Siapa mengerjakan apa, di mana, bagaimana, kapan dilakukan pembuatan video. Nah, itu nanti semua dilaporkan untuk KKG dan KKG by RA, kemudian KKG MI, dan kemudian MTS, MGMP nanti dilaporkan kepada Kasih Kemenak Kabupaten Kota. Kemudian yang untuk tingkat aliyah nanti dilaporkan ke seksi guru. Yang dilaporkan apa? Pembagian KIKD. Ini nanti misal video pembelajaran akidah akhlak, ya KD 1 misalnya itu oleh siapa, kapan mau dibuat, judulnya apa. Ini untuk apa? Untuk kami melakukan pemantauan dan nanti juga bahan bagi kami, baik Kasih di kabupaten kota ataupun Kasih saya di seksi guru untuk memantau kegiatan, maaf bukan guru ya, di Tendik. Nanti untuk memantau kegiatan pengawas, karena pengawas harus terlibat di sini. Nah, bagaimana kita melihat itu? Nanti dari poin kelima ini. Nah, itu ya. Kemudian yang keenam, Bapak dan Ibu, hasil pembuatan media pembelajaran itu nanti dilaporkan kepada atasan langsung. Siapa? Kepala madrasah. Dengan mencantumkan judul serta alamat link dalam LKH. Sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat dari Kanwil yang sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti misal contoh ini kan, jadi ini kita repot, maka hasil ini nanti untuk dari guru, nama dokumennya apa? Kalau ini pakai WA, kalau pakai video, nama dokumennya apa? Videonya apa? Alamat linknya di mana? Jadi yang dilaporkan kepada kami, terutama di Kasdikmat Kabupaten Kota, itu linknya saja. Jadi suatu saat kita ingin buka, kita ingin ngecek, kita tinggal klik linknya saja. Begitu pula nanti ini harus ada siswa. Ini apa Bapak dan Ibu? Ini perlu saya buat, perlu kita buat agar ada bukti fisik dari pekerjaan Bapak Ibu semuanya untuk nanti bahan pencairan TPG. Nah, tadi di beberapa Kasih, di Kasih Guru sudah ada diskusi dan insya Allah ini di Jogja ini ditiru. Sudah ada 2 Kasih yang tadi yang minta dokumen dari Jogja. Gimana Pak itu membuat LKH-nya? Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu, besok kalau misal ada irjen memeriksa tentang pencairan TPG di masa pandemi COVID, jenengan insya Allah aman. Kenapa? Jenengan ada buktinya di sini.
Misal nanti Bu Sayyidah Baroroh misal gitu kan, kemarin mengerjakan apa? Masa ketok dhewe Bu sampean guyu toh. Nah, kemarin mengerjakan apa? Pembelajaran apa? Oh, ini Pak, buktinya mana? Klik 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 rampung. Kan begitu. Nah, kalau kemudian cuma laporan telah mengerjakan ini itu, buktinya mana? Kedodoran. Nah, sekarang musim digital, zaman digital, ini harus kita siapkan dan guru harus kemudian lebih cerdas dari muridnya. Meskipun kadang-kadang kita juga kalah. Aku ya kalah pinter karo anakku. Soal penggunaan HP maksudnya gitu ya. Nah, ini yang waktu kita ini maaf kurang 1 ya, 13 Juli. Nah, ini. Jadi bagaimana masa pembuatan media pembelajaran tadi itu? Ini nanti kita diskusikan Bapak Ibu. Waktu yang kita patok adalah tanggal 12 Juni. Maksudnya besok, mulai besok sampai dengan ini nanti menyusun KIKD, membagi dan macam-macamnya itu sampai nanti sebelum tahun ajaran baru dimulai kita harus ready. Paling tidak sudah ada masing-masing mapel itu 1 media pembelajaran. Maksud saya seperti itu. Syukur bagi sebelum itu sudah semua mapel kemudian lebih dari 1. Nah, ini targetnya. Nah, kemudian penanggung jawab kegiatan pembuatan media pembelajaran siapa? Nah, ini. Jika dalam upaya pembuatan media pembelajaran diperlukan pelatihan dan atau pembimbingan, maka Ketua KKG MGMP dan juga pembina KKG MGMP harus memberikan fasilitasi, baik secara fungsional, maksudnya per MGMP atau secara kewilayahan per kabupaten kota. Maksud saya gini, Bapak dan Ibu, ini tolong dicermati benar. Maksud saya gini, jadi nanti ketika jenengan semua sudah memetakan KIKD, kemudian ingin membuat video pembelajaran, ternyata tidak semua guru bisa, yang bisa cuma 1 misalnya itu kan. Berarti yang lain kan perlu diberikan briefing, pembimbingan atau pelatihan short course atau apalah sehari misalnya gitu kan, atau 2 hari, sehari teori sehari praktek itu. Berarti kan butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya. Nah, itu kemudian siapa yang penanggung jawab? Penanggung jawabnya adalah ketua KKG dan pembinanya, baik secara fungsional, maksudnya per MGMK. Misal nanti ini semua MGMP akidah akhlak atau fikih misal gitu, ternyata perlu ada pelatihan bagi guru-guru fikih gitu. Nah, monggo nanti itu loh, maksudnya seperti itu. Atau per wilayah. Nanti yang Kabupaten Sleman ngumpul Sleman KB, Kabupaten Kulon Progo ngumpul Kulon Progo KB. Nah, ini jenengan nanti akan memilih. Baik nanti secara personal, fungsional, per MGMP atau per wilayah. Gitu nggih. Nah, soal pembiayaan. Nah, tentu kalau nanti ada pelatihan dan tentu pembuatan media pembelajaran perlu ada biaya. Entah itu monggo tuku wedang atau apalah kan Mbak Dana. Semua biaya dalam rangka mewujudkan 1 media pembelajaran yang inovatif dan kreatif dan dibebankan itu nanti kepada DIPA. Kalau nanti bisa dibangun kepada DIPA, silahkan, atau kepada BOS, silahkan. Semua kan bisa sekarang. Ya, jadi Bapak Ibu guru nanti di sekolah masing-masing, madrasah masing-masing bisa kemudian menganggarkan ini. Ya, kalau nanti untuk pelatihan dan macam-macam kan sudah ada aturannya. Kalau misalnya nanti narasumber dari luar PNS, berapa honornya kan sudah ada. Kalau kemudian dari PNS berapa. Peserta nanti dapat transfer tidak kan ada semuanya itu. Atau kalau tidak ya dana mandiri. Nah, dana mandiri. Nah, ini nanti ada yang dari MTS 9 Bantul. Nah, tadi MTS 9 Bantul, ketua komitenya sudah umuk di depan Pak Direktur PAI dan Direktur GTK bahwa di MTS 9 memiliki gerakan 1 hari infak 1.000. Untuk apa? Untuk kemudian pembiayaan PJJ terutama untuk pembelian kuota bagi yang tidak mampu. Nah, kayak gitu itu biaya mandiri atau dari dana lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini yang sudah saya edit, ini dilalah kok nggak muncul tadi itu ya. Yang ini pertama teknis lebih lanjut ini akan dikoordinasikan di dalam MGMP masing-masing ya, di jenjang masing-masing. Yang kedua, nanti kita di tingkat Kanwil dan juga di tingkat kabupaten kota akan melakukan penilaian terhadap karya-karya inovatif kreatif dari Bapak Ibu. Jadi media pembelajaran Bapak Ibu yang buat itu nanti akan kami nilai, akan kami lihat mana di antaranya yang kemudian tergolong kreatif, menarik, inovatif. Nah, intinya begitu Bapak dan Ibu.
Jadi ini sesungguhnya yang ingin kita diskusikan pada kesempatan hari ini, agar nanti MGMP nanti tetap berjalan, dalam arti meskipun PJJ tidak harus ketemu, tapi tetap jalan itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu kami sampaikan bahwa surat untuk kemudian setiap menerima TPG harus membelanjakan untuk pengembangan diri, suratnya sudah ada pada kami, sudah ditandai oleh Pak Kanwil. Yang kita tunggu adalah aplikasi. Jadi aplikasinya sudah kita siapkan dan begitu jadi nanti akan kami sosialisasikan kepada panjenengan semua. Ini sudah selesai Mas waktunya Mas. Nah ini Bapak Ibu anatomi MGMP yang ada, yang belum punya SK dan yang sudah punya SK. Mungkin itu Bapak dan Ibu, karena ini yang untuk PowerPoint, tidak usah kita tampilkan, nanti waktunya tidak habis. Monggo nanti Bapak Ibu silahkan saya berikan waktu untuk memberikan komen hal-hal yang kemudian nanti bisa kita tindak lanjuti dan kesepakatan apa yang nanti kita buat. Ini masih kembali lagi, ya Mas Irul. Kembali ke masih. Ya, berarti ini. Untuk PowerPoint bisa di-share, Pak? Langsung. Untuk PowerPoint-nya bisa di-share? Oh ya, nanti tak share di grup aja ya nanti atau gimana? Ya. Siapa yang mau ada usulan dan macam-macam silakan angkat tangan biar nanti kita lihat. Atau cukup itu semuanya? masih ada waktu ini sebelum di off oleh gimana? Reaction. Dari reaction itu nanti Anda klik nanti akan muncul tangan itu nanti klik jenengan. Ya, reaction di bawah kanan itu ada? Enggak ada, nggih? Oh ini ini ada nanti Pak. Alah, mana tadi Pak Yusron ya? Oh Pak Wahid Hasim, monggo Pak Wahid Hasim. Di unmute Pak. Di. Monggo Pak Wahid Hasim. Tes. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Monggo Pak, dari mana Pak? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wahid Hasim. Waalaikumsalam. Dari MGMP SKI MADIJ. Oh, nggih. Monggo Pak, pripun Pak? Halo? Kok mati Pak? Halo. Halo, tidak ada suaranya ini. Halo. Oke, lanjut Pak. Gimana? Oke, langsung saja saya dari MGMP SKI MADIJ. Iya. Dengaran nggih? Iya. Mungkin termasuk salah satu yang belum dapat SK meskipun sudah mengajukan dari Desember kemarin, tapi tidak apa-apa. Yang ingin saya sampaikan begini Bapak, kebetulan kemarin saya sempat diskusi dengan Dr. Imam Mahali, Ketua PPM Kanwil Kemenag DIY, dan kebetulan sama pembahasannya seputar ini. Kemarin sempat saya menyampaikan juga hampir sama seperti ini dan dikembangkan sebenarnya atau lebih dikasih saran yang lebih baik dari Pak Mahali bahwa sebenarnya kita kalau misalnya melihat ruang guru itu ya, itu videonya itu singkat kemudian lebih tertata begitu. Cuman kalau misalnya yang disampaikan oleh Pak Suud tadi, mungkin salah satu kelemahan di kami terutama dari MGM SKI MADIJ kemungkinan kekurangan orang-orang yang bisa membuat video yang menarik bagi peserta didik. Kami sarankan atau saya kalau boleh menyampaikan, bagaimana misalnya kita kerjasama dengan misalnya tenaga profesional atau kalau kemarin Pak Imam sempat menyampaikan bisa itu nanti kerjasama dengan PPM. Nanti kan ada dari mahasiswa yang biasa mengedit. Jadi nanti kita bisa diskusi misalnya setiap MGMP mengajukan berapa materi misalnya, kemudian nanti
tinggal kita yang menentukan seperti tadi disampaikan KIKD-nya, kemudian materinya yang urutannya seperti apa yang baik, kemudian nanti videonya biar lebih baik ada satu atau berapa orang sebagai tim yang mengedit biar itu bisa layak untuk di-upload atau di-share sebagai hasil kerja dari Kanwil Kemenak DIY. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu enggak masalah Pak Wahid Hasyim ya. Jadi enggak masalah itu. Artinya itu teknis gitu loh. Jadi kalau nanti ternyata SKI tidak punya SDM yang cukup, kemudian menggunakan orang ketiga, itu enggak masalah. Dan nanti itu kan menjadi tanggung jawab MGMP toh. Misal nanti ternyata kerjasama dengan BPM. Ternyata nanti karena di sana menggunakan mahasiswa, yo sidik-sidik lah kayak nggo tuku es, nggo tuku ten gitu ya. Maksud saya begini Bapak, kalau bisa dikoordinir Bapak, biar tidak kemudian seolah-olah itu setiap MGMP itu disurung-surung, tetapi tidak kemudian dikasih wacana yang baik. Oh ini contohnya, kemudian teman-teman bisa melakukan yang terbaik. Kalau maksud saya seperti itu. Oh gitu. Ya ya, oke. Saya terima dulu. Baik, ada yang lain? Sebentar tak lihatnya. Ada yang lain? Bu siapa? Bu Nur Rohmah. Iya Bapak. Ya monggo Bu Nur Rohmah. Matur nuwun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Rohmah dari MGMP PPKN MA. Yang mau saya sampaikan ini kebetulan sudah ada titipan pesan dari teman-teman dari kemarin Pak, karena saya memang menceritakan mau ada kegiatan ini. Jadi yang pertama itu dari teman-teman adalah apakah masih akan ada bantuan kuota untuk anak-anak Pak, karena kondisi anak-anak kita seperti Bapak ketahui tidak semuanya mampu, sehingga kuota itu perlu. Bahkan ada anak-anak yang ini alatnya saja nggak ada Pak, mereka nggak punya gadget gitu guys, sehingga kadangkala kalau tadi Bapak ngendiko bahwa WA itu tidak efektif, kurang maksimal, tapi sebenarnya tergantung bagaimana pengelolaan di dalam kelas Pak. Karena pengalaman saya pribadi, karena anak-anak saya sebagian juga tidak memiliki fasilitas ya Pak ya, itu WA itu juga efektif untuk mengolah pemikiran mereka sehingga kita bisa menuju pada KD kita, pada tujuan kita. Kemudian ada juga permintaan dari teman-teman, apakah ada pendampingan dan penguatan bagi guru dari Kemenak Pak, dari Kanwil, karena kami juga dari MGMP kami tidak bisa berdiri sendiri nggak Pak, banyak hal yang bisa mempengaruhi. Sekedar tempat pertemuan online seperti ini pun kalau tidak berbayar hanya bisa 40 menit nih Pak Kalau pakai web 45 menit. Kalau pakai Webex bisa lama tapi nanti berat di kuotanya sehingga kasihan teman-teman yang masih GTT Bapak. Kemudian mungkin itu Bapak, dan kami juga butuh kepastian seperti media dan RPP tadi, RPP-nya nanti akan seperti apa bentuknya supaya standar, dan media juga media seperti apakah yang seperti tadi Pak Wahid Hasyim bilang juga yang layak tayang Pak, karena kalau tidak layak juga nanti malah memalukan Kanwil juga nih Pak. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke Bu, jadi untuk pendampingan kemarin saya sudah meeting Zoom dengan PPM ready. Jadi nanti kita mungkin perlu tadi itu Pak Wahid Hasyim menyampaikan memang perlu ada koordinasi. Jadi nanti MGMP yang kemudian sudah ready akan segera bergerak. Nah, makanya itu saya bilang tadi itu, kalau kemudian nanti KIKD sudah dipetakan, kemudian sudah membuat jadwal apa yang mau dibikin, segera itu dilaporkan. Jika nanti kita bantu untuk koordinasi dengan PPM. Yang selama ini sudah membuka tangan adalah PPM. Gitu ya Bu ya. Untuk sementara itu kita masih ada lagi? Matur nuwun Bapak. Pak Abu Naufal. Oke, Pak Abu Naufal. Oke, silakan di-unmute Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang jelas Pak, kurang jelas. Saya dari MGMP Biologi Pak. Biologi MA? Biologi MA. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama menguatkan tadi dan dari Bu Rohmah barusan tentang RPP online. Ini memang kami masih mencari bentuk seperti apa yang pas begitu. Barangkali nanti dari PPM ada format yang pas begitu untuk RPP pembelajaran online atau PJJ ini. Kemudian yang kedua
dan kebetulan akan mengadakan kerjasama dengan UNY. Dengan mana Pak? UMY. Benar. UNY apa UN ya? UNY. Oh ya. Fakultas MIPA UNY. Akan mengadakan ini kerjasama dalam rangka pembuatan pembelajaran online, video dan juga berbasis proyek tadi. Namun memang kerjasama ini masih perlu MOU. Apakah bisa nanti misalnya MOU itu bisa juga dilakukan melalui kalian lewat Kanwil begitu Pak? Karena kalau melalui MGMP barangkali bisa sih, tapi mungkin kurang kuat. Pak, kemudian untuk biologi memang lebih pas kalau pembelajaran online itu lebih pas kalau pembelajaran berbasis proyek, dan itu memang sedang kami programkan, kami siapkan. Mohon doa yang mudah-mudahan nanti bisa KD-KD tertentu yang memang pas untuk berbasis proyek bisa kami hasilkan. Turun Pak, terima kasih. Ya, baik Pak. Sebetulnya di slide saya itu ada tentang ketentuan bikin RPP itu, tapi nggak bisa saya tampilkan ya. Baik, ini saya catat nanti tentang RPP dan juga nanti MOU Pak. Nanti kita coba lihat aturannya. Kalau memang nanti harus antar lembaga, ya harus antar lembaga. Kita antar UMY, UNY dengan bidang kan, itu kan antar lembaga nanti dengan Kanwil, Ceki nanti kepala bidang. Nah, biasanya memang kerjasama itu ya memang institusi yang memiliki keabsahan secara hukum kan gitu ya. Nanti kita coba Pak dengan Pak Huda nanti. Kalau nanti harus lewat kelembagaan nanti kita bantu. Monggo, yang lain-lain silakan dari MI Pak Soklis, monggo Pak Soklis ya. Monggo Pak Soklis, di unmute Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, kok nggak kedengeran Pak? Sinyalnya nggak stabil ini. Mohon maaf kalau boleh. Ya, moga-moga lanjut Pak, lanjut. Kayaknya tadi kok ngelap-ngelap. Ini sudah mulai stabil. Ini posisinya di MTS 6 Sleman, Bapak. Oh ya. Bahwa baik IPS maupun mapel-mapel Bapak, proses pembelajaran jauh sudah. Wah, nggak stabil ya. Kok Pak, nggak stabil ya, sinyalnya nggak ya Pak. Berapa itu trip itu sinyalnya itu. Halo, coba dites lagi Pak. Ya. Nggak bisa kita terima ya Pak. Nggak bisa kita terima Pak. Nanti itu Pak di chat itu Pak. Di chat itu jenengan klik nanti bisa nulis di situ Pak. Atau kalau enggak nanti di grup MGMG atau apa nanti bisa disampaikan. Moga ada yang lain? Masih ada waktu sebelum di Bu Sugeng Lestari. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Tari dari RA Raihan ya Pak, mewakili di Bantul. Ya, yang pertama terima kasih supportnya Bapak untuk kami ya, yang pengurus-pengurus untuk lebih memberdayakan diri seperti itu. Kemudian mungkin sekedar sharing ya, jadi di Bantul mulai hari ini kebetulan tadi pagi kita sudah mengadakan seminar ya, seminar pembelajaran darurat kurikulum RA itu. Alhamdulillah difasilitasi dengan jum berbayarnya Kemenak Bantul Pak Ibu. Jadi mungkin bisa Kemenak yang lain juga memfasilitasi, mempermudah kita untuk mengadakan acara-acara yang bisa meningkatkan kompetensi guru-guru seperti itu. Dan alhamdulillah
dari guru responnya sangat positif ya. Kemudian meminta untuk seminar lanjut itu mungkin nanti bisa kita RKKG seperti itu dengan pembelajaran IT ya, karena mungkin di RA guru-guru juga belum semuanya menguasai untuk pembelajaran IT. Kemudian di antara kita sebenarnya sudah mulai mencoba ya, walaupun di jenjang RA kita coba dengan Google Form misalnya. Google Form itu juga menarik untuk anak-anak dan bisa muatan pembelajarannya juga bisa diberikan bahkan dengan audio misalnya hafalan Al-Quran, kemudian nanti anak menebak suratnya gitu. Nah jadi alhamdulillah dengan support ini mungkin menjadi lebih semangat kami untuk rutin ya untuk melanjutkan bersama-sama dengan guru yang lain untuk mengadakan update peningkatan guru-guru. Mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti. Mungkin maaf ada pesan dari teman menanyakan ijazah Pak. Ijazah apa Ibu? Ijazahnya sudah. Oh alah. Ya ini nanti masih dipantau oleh Bu Anita ini, nanti biar Bu Anita yang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling utama saya apresiasi Bu Lestari ya. Jadi siapapun itu hijrahnya itu segera nampak itu Pak. Kalau belum bisa, tapi kalau sudah ada niat nanti kita bantu prosesnya. Kalau kemudian harus ketemu dengan beberapa lembaga yang harus kita support ya nggak apa-apa, nanti kita saling dorong agar ya ini guru-guru kita nanti segera move di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Pak Sofil sudah lancar belum sinyalnya? Baik. Oke, bisa. Coba Pak, diulang coba. Bisa Pak. Ya, monggo. Nggak kedengaran Pak. Oke, masih trouble Pak. Oke, Bu Rosnalia, monggo. Bu Ros, monggo Bu Ros dari Min 1. Ya, terima kasih. Mungkin mewakili Bapak yang barusan tidak bisa bersih sinyalnya masuk. Bisa didengar barangkali? Ya, kami dari Min 1 Yogyakarta untuk kegiatan KKG terus terang sih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, walaupun kegiatannya sudah kami programkan juga. Namun dalam pelaksanaannya kami hari ini baru bisa melakukan pertemuan ketika ada kegiatan soal semesteran gitu kan. Nah, sebenarnya dengan pembuatan video pembelajaran ini sebelumnya alhamdulillah untuk PJJ yang sudah kita lewati masing-masing sudah banyak menggunakan video pembelajaran. Ya. Bahkan kemarin sudah melakukan ujian pelaksanaan kemarin melalui Google Form. Kami juga banyak yang sudah menggunakan Google Form, termasuk yang pelaksanaan namun untuk pembuatan video pembelajaran yang setiap orang satu itu yang setiap HD harus ada video pembelajarannya, itu mungkin akan ada kendala. Ya, apa Bu? Karena pertama kami itu kan sebagai guru madrasah yang semua mata pelajaran itu di guru kelasnya harus mengajar. MI di kota kan juga terbatas. MI di kota terbatas anggotanya, personilnya. Kemudian kami juga guru mapel yang mengajar semua mata pelajaran. Kalau harus membuat satu KD itu satu video pembelajaran itu
sepertinya sangat kesulitan. Iya, kami sendiri berdasarkan pengalaman kemarin menyiapkan untuk pembuatan Google Form atau video pembelajaran itu tidak bisa setiap hari. Pembelajarannya juga cukup apa ya, bukan waktu dan jadi maksudnya di sini mungkin nanti ke video pembelajarannya mungkin hanya kami berusaha semaksimal mungkin. Saya mewakili kakaknya tadi bilang untuk Ya, terima kasih Bu Ros. Jadi begini Bu, jadi paling tidak setiap guru itu punya satu, ya setiap guru punya satu. Syukur nanti di Mapel itu kan KIKD kan banyak. Paling tidak tetap masing-masing guru itu tetap harus punya video pembelajaran. Nah itu nanti akan kita lihat untuk nanti sebagai bukti bahwa jenengan memang di PJJ ini memang memiliki bukti fisik bahwa jenengan melakukan itu. Jadi yang pertama dan utama ini nanti proyek pertama kita adalah setiap guru minimal harus punya satu media pembelajaran. Itu dulu yang menjadi stressing kita. Nah soalnya nanti ketika kemudian jenengan tidak ada SDM kurang dan macam, nanti bisa kolaborasi misal di MIN. Nanti kan kemudian gantian toh, bikin video nanti nyontok kayak lo gitu. Nah sama dengan istilah kolaborasi itu loh Bu. Ya silakan nanti dengan KKG-nya dibikinkan gitu. Kalau nanti sudah ada tim dalam KKG atau MGMP untuk bikin itu, saya yakin semuanya nanti akan kena itu. Kalau nanti person ya artinya masing-masing guru memikir dewe kemudian menyampaikan itu akan berat itu. Maka bentuk tim aja nanti di tingkat MGMP itu untuk menyiapkan itu. Seperti itu nanti ada yang komunikasi nanti dengan BPM, ada yang nanti dengan pihak ketiga. Itu tergantung kemudian teknis kita masing-masing itu. Tapi yang jelas kita berharap nanti tiap guru satu orang guru harus memiliki bukti fisik minimal satu media pembelajaran. Maksudnya gitu. Oke, cukup ada lagi sebelum nanti saya serahkan Bu Anita untuk yang karena kita nanti jam 3 selesai. Oh Pak Sof, please. Monggo Pak. Nah, ini berkali-kali gagal masuk ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ya, MTS 6 Sleman sudah melakukan proses pembelajaran secara online termasuk PAP. Dan ini kami Mas Irul. Suaranya putus-putus, Pak. Iya ya Pak, tetap putus-putus ya Pak. Mas Irul. Wah, ini sinyalnya Pak. Ini harus screenshot terus disimpan. Ini. Terus kami laporkan bahwa kami sekarang ini sedang mempersiapkan menuju masa program SKS dengan baru atau iya dan juga sudah kami mulai
Pak Soklis tidak jelas ya Pak. Nanti Diana aja Pak, di WA aja Pak ya. Ditulis aja. Kita nggak bisa menangkap secara utuh ya Pak. Nanti malah salah tangkap nanti. Dan saya Pak Soklis ya, nanti di WA aja, nggak jelas. Baik, ini Bu Anita berkaitan dengan ijazah monggo, karena waktu kita terbatas ya. Saya akan menambahkan satu, Bapak Ibu sudah menggunakan Google Form, tapi di madrasah ada e-learning madrasah yang masing-masing kabupaten itu mempunyai operator. Menurut hasil evaluasi dari Direktorat KSKK, DIY terendah menggunakan e-learning. Jadi Bapak Ibu selain menggunakan Google Home tadi, untuk kami wajibkan satulah madrasah ataupun guru-guru menggunakan e-learning, karena kita juga dipantau, kita juga mempunyai saling untuk yang punya sendiri juga dimanfaatkan. Itu yang pertama. Untuk yang ijazah yang sudah datang adalah MA dan RA juga itu belum menyeluruh yang pertama. Insya Allah MA minggu depan kami ke kabupaten, RA sedang kami siapkan karena RA membutuhkan waktu untuk menyiapkan dan itu belum semua. Untuk MTS dan MI harap bersabar karena dari Jakarta kemungkinan besar sekitar minggu kedua. Kemudian kurikulum darurat akan kami sampaikan nanti khusus ketika Zoom meet dengan unit atau ketika kami saya sendiri kalau ketika ada uji publik kami sampaikan untuk kurikulum darurat. Kami akan sampaikan materinya nanti setelah kami matangkan semuanya. Sudah dari saya Pak, terima kasih. Baik Bu Anita, jadi itu ya, jadi ijazah belum bisa semuanya diserah terimakan, masih ada yang kurang itu, tapi yakinlah bahwa nanti pada saatnya semua dapat. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai pada pukul 15 sesuai dengan jatah yang diberikan oleh kasih kelembagaan. Kita mulai dari jam 12 sampai 15. Sekali lagi terima kasih atas atensi Bapak Ibu semuanya dari KKGRA, KKGMI, MGMT-MTS dan MGMP Aliyah. Nanti PowerPoint dan tadi slide dari saya nanti tak upload untuk catatan bagi penjenengan semua untuk segera ditindaklanjuti. Nah, ya, Bapak dan Ibu sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Pak Kabid dan Ibu Bapak Kasih di lingkungan Hikmat dan juga kepada Bapak Ibu semua kami mohon maaf atas kekurang nyamanan meeting Zoom kali ini karena ini pertama kali ini yang menggunakan fasilitas berbayar dari Hikmat. Monggo nanti kalau kemudian nanti dari KKG tingkat provinsi kalau kemudian mau menggunakan nanti konsultasi koordinasi dengan kasih kelembagaan untuk kemudian bisa difasilitasi penggunaan Zoom meeting. Ini kan mari bersama kita tutup dan kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.